Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Kupas ya. Kupas, oke. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas politik. Bukan. Sayangnya bukan. Sayangnya Selingkuh. bukan. Hah? Kita bahas perselingkuhan. Artis. Perselingkuhan politik. Enggak dong. Bukan. Bukan Jule, bukan. Tuh ada nggak ya? Juga. Oke, apa? Jadi apa? Jadi kita bahas perselingkuhan, isu perselingkuhannya Inara Rusli. Oh iya, lagi rame ya. Iya, ini sebenarnya kita bahas karena dulu pada 2023 Inara Rusli ini pernah booming pada zamannya Diselingkuhin. dan PIS tuh ngebahas Bang waktu itu. Iya. Nah, siapa nih Inara Rusli ini siapa, Beb? Inara Rusli itu dia selebgram dan dia ini mantan istrinya Virgon. Mungkin Virgon yang penyanyi itu yang mungkin kalau penonton tahu Surat Cinta untuk Starla. Nah, itu Lagunya. kan Bagus banget itu lagunya. Iya, itu mantan istrinya dari Hah? si Virgon ini. Inara. Kan penyanyi namanya Virgon. Nah, Virgon punya mantan istri namanya Inara Rusli. Nah, itu. Virgon tuh itu penyanyi yang tampangnya sih tampang preman banget ya. Astagfirullahaladzim. Tapi lagunya indah banget. Iya. Touching banget. Touching Kayak Apa? benar-benar Yang Starla tadi kan Surat Cinta untuk menunjukkan Starla. betapa cinta dia pada bukti ada sang anak ya. Iya, Iya, anaknya. Iya kan. Itu yang membuat nggak cuma perempuan tuh, laki-laki juga merasa ini cowok yang keren nih, cowok yang sangat bisa diandalkan. kayak family man gitu ya, Bang. Family man banget. Ternyata Inara Rusli baru-baru ini dilaporkan Nggak dulu, Virgon dulu. Oh, Virgon dulu, kirain Inaranya. Tapi Virgon itu waktu itu ternyata dia selingkuh, Bang. Selingkuh. Aku lupa siapa ceweknya. Bukan cuma sekedar Bukan cewek, cuma- dia itu Kalau nggak salah, sering tanda jajan. kutip jajan. sering jajan. jajan. Luar ya. Oke. Jadi ketika itu kita semua bersimpati lah sama Inara Rusli kan. Iya. Bener, kita Nah, Inara kan bener-bener cantik ya Iya, dengan cantik. jilbabnya itu. Aduh, kok dia sampai diperlakukan semena-mena sih oleh Virgon. Iya, dan ya benar-benar waktu itu booming banget karena ya tadi banyak netizen, gila lo Virgon istri secantik ini lo sia-siain kayak Iya, gitu iya, lah. iya. Anaknya Iya. juga ada 3 kan. Akhirnya dia Anak juga udah 3 ya. Inara ini akhirnya kan disupport kan Bang sama netizen, kayak support lah Inara buat ngebesarin anak-anaknya. Akhirnya kayak gitu. terkenal tuh Jadi jadi single mom selebgram kan. terus kayak sering promo-promo produk kecantikannya kayak Endorse. gitu. Endorse. Oh, iya. setelah itu. Iya, Heeh. jadi kayak namanya naik kan tuh. Iya. Dan Sering sekarang diundang-undang. Nah, sekarang namanya naik lagi Bang, Tapi- cuman negatif, Mm-mm. bukan positif. Yakni Yaitu dia dilaporkan atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Jadi ya, dia ya. ini dilaporin sama istri sah dari suami yang selingkuh sama si Inara seorang ini. pria lah. Jadi ada seorang pria itu sudah beristri Dan berselingkuh sama dia berselingkuh dengan Inara. Inara. Nah, nama istri sahnya itu Wardatina Mawa. Mawa. Nah, si Bu Mawa ini ngelaporin si Inara gitu atas kasus itu. Nah, katanya si Inara sama suaminya itu udah ketemu sejak Juli 2025. Jadi awalnya mereka rekan bisnis gitu Bang, sama pertama kali ketemu tuh pas kajian. Kan biasa ya kalau orang-orang Kajian apa nih? Kajian Islam gitu loh Bang. Wes. Kajian. Gara-gara kajian Islam ketemu terus berselingkuh. Ya awalnya kan cuma rekan bisnis, Mm-mm. terus akhirnya malah semakin deket lah. Agustus 2025 udah makin deket ya. Katanya Baru dong ya? Iya. Cuma sebulan. Perselingkuhannya katanya ya after sebulan itu selingkuhnya pas Agustus 2025. Akhirnya si Mawa ini ngumpulin bukti Bang, dan akhirnya ada bukti CCTV mereka berdua hubungan suami istri. Inara sama suaminya Insanul Fahmi ya. Suami sirinya lah ya. Awalnya kan belum tahu nih. Enggak tahu, iya karena disembunyiin kan, karena Masih siri. disembunyiin. Nah, jadinya akhirnya pokoknya kronologinya itu si Mawa ini ceritain ke podcastnya Denny Sumargo 24 November. Pokoknya di situ dia ceritalah kalau misalnya dia punya bukti CCTV-nya, durasinya 2 jam CCTV-nya. Tapi emang pas dikasih lihat ke Denny Sumargo, Denny-nya bilang, kok ini agak kurang jelas ya CCTV-nya gitu, nggak terlalu kelihatan gitu mukanya. Tapi Mawa nih bilang, saya punya yang lebih jelas, durasinya 2 jam gitu. Oh, yang dikasih lihat ke Denny itu cuma sebentar. Cuma sebentar aja, cuman mungkin potongannya ya. Kan karena kan kita nggak dikasih lihat nih. Iya, Penontonnya netizen. nggak. Nah, terus katanya yang bukti yang udah jelasnya udah dikasih ke polisi.
Kayak gitu. Nah, akhirnya rame kan, Bang. Nah, Aku rasa bukan dikasih deh, apa? tapi emang yang dapat polisi. Mungkin ya, mungkin ya. mungkin. Maksudnya Ya nanti saya ngomong soal ah, ah, CCTV ini. Mm. ah, ah, ah. Nah, terus abis itu kan rame, Bang. Karena kan ya biasa lah kalau misalnya ada orang speak up di Denny Sumargo kan pasti rame banget. Nah, Inara Rusli ini nggak klarifikasi, tapi dia langsung minta maaf sama manajernya. Jadi dia minta maaf lah sama manajernya. Dia bilang, maaf ya jadi rame. Nah, dia milih buat diem Inaranya, buat rehat gitu. Cuma kan namanya yang tadi kita udah bilang ya, kan Inara ini banyak dapat endorsement, kerja sama-sama Iya. brand. Diputus semua ya? Nah, ada yang diputus, ada yang masih nuntut buat klarifikasi. 2-3 hari harus klarifikasi ya gitu. Iya. Inaranya. Dan makanya jadinya kerjaan terhambat kan karena Iya, isu iya. ini kan. Inaranya juga bilang katanya dia shock. Cuma ya publik nunggu klarifikasinya Inara, cuman belum ada. Oh, sampai sekarang belum. Belum. Tapi yang klarifikasi malah Insanul Fahmi. Yaitu Fahminya. Jadi ternyata mereka ini kan kenal tuh dari Juli 2025 ya. Nah, after sebulan kemudian itu ternyata mereka udah nikah siri. Jadi kayak nikah secara agama doang, belum nikah si secara ini nih si negara. Dan si Fahmi ini ngakunya ke Inara dia udah kayak talak pertama. talak sama udah cerai malah. Iya, talak udah cerai bahkan ya. Jadi kayak ya dia mengaku Fahmi ini yang cowok ini yang Yang jadi cowoknya yang selingkuhannya. selingkuh sama si Iya, Inara si itu Inara. gitu kan. Akhirnya nikah siri dan dia pun juga ngebantah kalau misalnya awal kedekatannya itu bukan karena kajian, tapi karena yang awalnya bisnis tadi. Jadi kan si Inara tuh katanya isunya mau ngebangun bisnis cafe sama travel. Nah, si Fahminya kayak udah sama gue aja, gue juga lagi ngembangin bisnis travel nih. Awalnya bener-bener kayak cuman yang ngobrolin bisnis aja, cuman mungkin karena intensitasnya makin sering berduaan apa gimana, akhirnya ya mungkin si cowoknya nih entah baper entah naksir lah sama si Inara ini, karena katanya Inara nggak godain kok, dia nggak ada sama sekali niat menggoda saya, dia memang soft spoken dan saya suka gitu. Jadi ya mungkin sama-sama suka apa gimana, dan Fahminya juga ngakunya udah talak, udah cerai dari istrinya ke si Inara. Jadi akhirnya ya kita nikah siri aja yuk gitu. Nah, tapi status nikah sirinya ini disembunyiin. Jadi ketika CCTV-nya itu muncul, orang-orang kan spekulasinya lo ngapain nih berduaan, belum ada ikatan apapun, padahal katanya si Fahmi sih pembelaannya udah nikah siri. Gitu. Cuma adanya klarifikasi si Fahmi ini, Bang, bukannya netizen reda, tapi malah makin marah karena kayak, oh, lu cuma mau ngelindungin Inara aja kan, gak mungkin Inara nggak tahu kalau misalnya lu punya istri, kayak gitu. Netizen pada marah lah di situ. Tapi bukannya kadang tuh ya nggak tahu ya, pria kalau misalnya emang Ini pria nih ya. Ya nggak, maksudnya siapapun lah, baik pria atau wanita yang memang basically dasarnya pengen selingkuh, pasti berusaha menyembunyikan status mereka pernikahan mereka kan. Menurut secara psikologis. Kalau selingkuh sih ya. Pernyataannya Mawa di podcast Denny Sumargo. Belum cerai. Enggak, itu suaminya emang ini, Bang, tipe yang di sosmednya itu nggak ada foto istri sama anaknya. Jadi nggak mau posting, cuman ada foto dia aja gitu. Jadi mungkin ya kelihatannya single nih, atau udah duda nih atau gitu. Lo punya anak ya? Ada anaknya. Berapa? Aku nggak tahu sih anaknya berapa. Jadi Inara mungkin aja salah sangka bahwa nih cowok si Fahmi ini sebetulnya tidak punya istri. Bisa kan? Bisa aja. Bisa terkecoh mungkin, karena kan ya namanya orang kalau ada selingkuh mah pasti mau cewek mau cowok pasti kayak. Bukan kan, dia buka-buka Instagram nih. Iya. Instagram si Fahmi. Tapi meskipun maksudnya gini loh, Bang, secara misalnya nih di sosmed kayak dia tidak menampilkan foto pasangannya atau bahkan foto anaknya, tapi kan at least bisa nanya kan, kayak lu beneran nih nggak punya pasangan? Berarti kalau misalnya si cowoknya ini bilang enggak ada, berarti kan emang dia basicnya manipulatif. Betul, itu di sisi si cowok ya. Iya. Tapi kan kita tanya si Inara dulu nih ya. Ini Inara sebetulnya tahu nggak sih bahwa dia itu berhubungan dengan seorang pria yang sudah punya istri? Nah, itu permasalahannya. Nah, kalau menurut pengakuan Fahminya, Inaranya nggak tahu.
Cuma kan Inaranya belum ngomong ya. Ya kan bisa aja nggak tahu loh. Bisa aja. Sini jangan sampai langsung. Cuma Iya. cuma oke. publik jadi mikir gini, kok Inara nggak bertanya-tanya ya kenapa diajak nikahnya Siri gitu. Iya itu. Kayak gitu. Kenapa? Maksudnya kan Ya, kenapa Mas? Nih, ya coba kenapa Mas Fahmi? Coba tolong dijelaskan. kenapa lu? Kita tanya kalau kemana aja. Kenapa Mas? Enggak, karena kan dia Iya, iya, pengakuannya Iya, iya. udah cerai, maksudnya ya bukannya gimana-gimana ya, kalaupun misalnya udah cerai ya harusnya statusnya free dong, kayak tidak ada pihak-pihak yang tersinggung, bukan tersinggung ya maksudnya. Iya, Ya, terganggu. Nggak ada yang harus terganggu. disembunyikan. Iya, nggak ada yang istilahnya menghambat atau apalah gitu. Tapi kenapa harus siri? Kan it means nikah agama kan berarti ya. Cuman Iya, cuma Itu bahkan sah agama secara aja agama. sebetulnya masih dipertanyakan Oh iya? apakah ada. Enggak kan ya. beda, Bang. Jadi gini, itu adalah sebuah konsep tentang, kan gini, pernikahan tuh kan sekarang kamu deh, kamu kan akan segera menikahi dia nih. Oh. Iya. Kan harus ada apa aja? Saksi Pas Ya, ada saksi wali, ada calon suami calon istrinya Iya dulu, dong. ada walinya, ada saksinya 2, terus ada mahar. Ya. Ngurus berkas akadnya. ya kan? Kalau KUA ngurus berkasnya lumayan ya. Lumayan tuh apa? Lumayan. Susah. Birokrasinya lumayan. Oke, Wah, gitu. Nah Kan- itu semua kan yang resmi nih. Nah ada orang-orang yang menganggap gini, di Quran tuh misalnya dikatakan yang wajib tuh apa sih? Kan gitu. Misal, ini penghulu. penghulu ya. Pasti ada kan? Iya, Iya, nggak bisa nikah, nggak ada penghulu gitu. Bener Dalam juga, lupa. dalam pernikahan yang apa di Islam itu kata penghulu tuh nggak ada. Serius? Berarti dinikahinnya sama apa wali? Wali. Maaf teman-teman, aku non muslim Iya, aku iya. nggak tahu. Ya kan gitu. Jadi dia ketemu sama calonnya nih, ada walinya, ya udah jalan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ada saksi juga lah kalau nggak salah ya. Tapi dibuat sederhana lah. Ya. Yang jelas ini jadinya tidak perlu dilaporkan ke pemerintah. Oh, oke. Nggak usah tercatat di KUA misalnya. Ya udah nikah aja. Oke? Kan yang penting Allah menyaksikan. Kita tuh berjanjinya, bukan kita, maksudnya kamu dengan suamimu tuh menyatakan sumpahnya itu pada Allah. Kami adalah orang yang saling mencintai dan kita akan menjalankan pernikahan kami ya. Kalau nggak salah harus ada tetap pada wali. Kalau wali sih pastilah ada ya. Yang akan tapi wali itu nggak harus misalnya wali orang tua, kan bisa juga wali. Ada wali hakim. Ada wali hakim dan mungkin abang atau segala macam. Om. Oke, anyway, saya mau bilang bahwa ketika mereka melakukan nikah siri, mereka tuh seperti ingin melakukan pernikahan dengan cara yang jauh lebih sederhana, yang mudah, yang tidak mensyaratkan persyaratan-persyaratan administratif seperti yang kamu bilang tadi, ya. Nah, kenapa mereka harus nikah siri? Itu yang kita nggak tahu. Nah, ini ya kan? banyak yang aku di dalam pikiran aku yang ingin aku pertanyakan gitu loh. Kayak bingung. Iya. Karena ini Iya, boleh iya. aku menyampaikan boleh. keresahan, bukan keresahan sih sebenarnya, kayak Pertanyaannya aku ya. bertanya-tanya kayak misalnya gini kan, istrinya ini entah mantan istri mungkin atau istri ya, kayak mengajukan laporan ke polisi atas tuduhan perzinahan dan perselingkuhan, which is sebenarnya itu mungkin ada undang-undangnya sendiri gitu ya. Iya. Ada. Nah, sedangkan di sisi lain si pihak laki-lakinya bilang, oh kita udah nikah siri. Kayak which is sebenarnya ya mungkin secara negara belum sah, tapi memang bisa dikatakan sah secara agama lah ya. Iya. Berarti kan sebenarnya ya kalau memang si pria bilang, oh kita udah cerai, berarti kan itu ada namanya sebuah persidangan kan, sidang cerai, which is istrinya harusnya tahu dong, maksudnya si bahwa dia sidang sudah diceraikan sudah mungkin diceraikan. ya. Ini nih. Nah, ini masalahnya pertama-tama nih ya. Kan istilahnya aja talak. Talak. Oh, nah. Talak tuh cuman dinyatakan secara lisan oleh si Kita cerai suami, gitu ya. itu udah bisa diterima sebagai talak. Talak 1, talak 2, talak 3. Kalau udah talak 3 itu nggak bisa balik lagi kecuali dia udah nikah lagi. Itu tingkatannya gitu, Bang? Ya. Kalau talak 1 tuh bisa dengan mudah batal gitu loh. Kayak dicabut lah ya, nggak jadi. Nggak gitu. jadi ya. Jadi tetap kita nikah ya. Itu talak 1. Kalau talak 3 nggak bisa. Kayak udah. Kamu tuh udah cerai resmi, udah di mata Tuhan kamu udah bukan dua pasangan yang hidup bersama lagi.
Nah, untuk bisa menikah kembali, maka kamu harus misalnya salah satu dari kedua pihak itu atau kedua-duanya sudah menikah lagi. Nah, untuk bisa diindikasikan talak 3 itu apakah sudah pisah Kalimat, kalimat, kalimat aja, bukan yang kalimat. pisah ranjang, bukan yang harus melalui sidang cerai gitu enggak ya? Enggak. Oh. Justru itu bedanya sama kan agama. Agama tuh bilang Heeh, sebenarnya talak. heeh. Nggak ada tuh agama tuh mensyaratkan harus disidang dulu, harus kan kita sering Oh. dengar tuh contoh terakhir si Bandung tuh Jawa Barat eh sebelum Deddy Mulyadi, Ridwan Kamil Ridwan Kamil. Oh, iya iya iya. ya. Oh bukan, yang saya maksud adalah Andre Taulani. Oh, Iya Oh, ya. Andre jauh. Taulani kan Oke, Andre oke, oke. Taulani ya ya ya. Andre Taulani. Andre Taulani kan berat banget tuh Iya. perceraiannya. Mhm. Nah, itu dalam agama sebenarnya nggak perlu. Oke. Ya lu cerai-cerai aja. Gampang jadinya kan. Nah, tapi kembali ke pertanyaanmu. Mungkin nggak si istrinya nggak tahu bahwa dia sebenarnya udah diceraikan? Ya mungkin. Kalau cuman dengan cara talak tadi. Hmm. Ya kan? Iya. Karena dia nggak pernah dibawa ke pengadilan untuk diputuskan bahwa pernikahan mereka sudah berakhir. Nah, ini yang jadi bukan fenomena ya, hal yang membingungkan adalah karena si Insanulnya Fahmi ini pernah isunya ini kabar selentingan aja. Insanul Fahmi itu yang suami Ya ya? suaminya ini pernah bilang kayak pernah menawarkan ke Inaranya mau nggak jadi istri kedua aku gitu. Nah kata Inaranya mau jadi istri keduanya, which is nggak entahlah apa bisa diasumsikan itu Oh, lah paham kalau terjadinya gitu. pernikahan siri atau Iya, tidak. paham. Apakah tanda kutip untuk menutupi Enggak, apa yang jadi kalau terjadi? gitu sekarang kita paham. Jadi sebetulnya si Fahmi ini masih punya istri, ya, Iya. masih punya istri. Di mata hukum tuh dia masih punya istri. Apakah dia sudah menyebut talak 1 atau talak 2 atau talak 3 kita nggak tahu, ya. Yang jelas dia masih adalah istrinya Fahmi. Oke. Nah sekarang dia ngomong sama si Inara, ya, bahwa Inara Rusli kan, Iya, menawarkan. kalau mau kamu jadi istri kedua saya. Iya. Oke, Iya. tapi nggak bisa pakai pernikahan kedua ini secara resmi. Apakah, maaf Bang, ini aku potong ya. Apakah poligami itu secara agama emang nggak dibolehkan atau gimana ya? Enggak dong, justru kalau enggak ya? Islam itu sebenarnya kan Satu-satu. memang mengizinkan. Enggak, memang mengizinkan poligami. Walaupun dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi dia tidak seperti Kristen yang mengatakan bahwa nggak boleh sama sekali. Satu tuh harus bertahan terus sampai akhir hayat. Iya. Kalau orang Islam tuh dalam kondisi-kondisi tertentu itu tetap bisa dilakukan. Asal apa gitu ya? Ada asal apa? Dan asalnya berat. Iya. Tapi nah dalam hal ini si Fahmi ya namanya ya, itu bilang kali ke Inaranya, ya, kamu mau nggak? Tapi kamu jadi istri kedua, oke? Jadi by consent, Inaranya bilang mau. Mau ya. Tapi jadi istri kedua, mungkin udah dibilang juga sama si Fahmi, saya punya istri ya. Iya. Istri kedua kan, jadi saya udah punya istri dong, ya. Nah saya nggak mungkin ngomong nih sama istri saya. Oke. Jadi kita tertutup aja, kita menikahnya nikah siri, nggak datang ke penghulu, nggak datang ke KUA. Oke? Nah, jadi sangat make sense, sangat benar. Kalau ini benar sebenarnya adalah sudah melakukan pernikahan. Tapi saya duga ya, setelah saya pikir-pikir, saya nggak tahu ini pendapat kalian sebagai perempuan kali akan lebih jernih ini ya. Saya duga sih emang begitu ceritanya. Kalau yang aku pikirkan adalah sebenarnya kasus ini tuh kayak mengaburkan batas antara poligami sama perzinahan. Jadi gini, ya, bedanya zina sama nggak zina apa? Kalau zina kan karena tidak ada status kan, hubungan suami istri. Zina tuh kan adalah hubungan, ini bahasa agamanya ya, hubungan seksual, ya, yang terjadi antara dua pihak yang sebetulnya tidak terikat dalam ikatan pernikahan. Iya. Oke? Oke. Nah jadi udah benar dong mereka nih. Mereka udah menyatakan kita udah nikah nih ya. Tapi nikah kita siri. Tapi? Enggak ada tapi. Kita nikahnya nikah siri. Boleh nggak mereka berhubungan? Kan udah nikah siri. Secara agama boleh. Secara agama boleh. Secara negara nggak boleh, makanya dilaporin sama istrinya mungkin. Nah itu jadi masalah buat Nah tapi gini. Si Fahmi memang
dan juga si Inara jadi sekarang jadi punya punya apa sih? Terancam nih sebetulnya. Karena mereka sudah berzina. Kenanya undang-undang apa itu ya, Bang? Perzinahan tuh Undang-undang KUHP. perkawinan Tadi perkawinan ya? KUHP atau KUHP. 284. Cie. Oh, Ini sebagai perkawinan. orang yang mau menikah udah hafal. Asal Udah tahu undang-undang basah. apa nih? Yang Nomor- bunyinya apa? Nggak tahu bunyinya. Cuma Intinya melanggar undang-undang perkawinan gitu ya. paling maksimal itu masuknya ke delik aduan. Yang Oh. yang laporin cuma bisa istri sahnya gitu. Atau suami sah. Atau suami sahnya Hmm. gitu. Nah, itu tuh maksimal 9 bulan penjara kalau misalnya sampai kena. 9 bulan. Hmm. Ya lumayan. Nah ya. Dua-duanya kan? Iya, dua-duanya. Nah, kan undang-undang itu kita tuh bilang kalau terjadi pernikahan, kalau terjadi hubungan nih, harus hubungan tapi ya. Hmm. Ada hubungan dan salah satu pihak itu dilaporkan oleh pasangan resminya, itu jadi perkara pidana. Ini menarik sih kalau bagi aku yang non muslim ya. Karena kan yang aku tahu namanya ini tapi baru dugaan aja. Kayak perselingkuhan sama perzinahan itu kan itu berat banget ya, apalagi di mata hukum Islam yang konservatif. Ya kan? Apakah bisa, tapi entah ini dugaan aja, apakah bisa sebuah pernikahan siri ini mungkin jadi semacam Jalan keluar. Iya, memang. solusi. Jadi mereka itu melakukan pernikahan siri itu pasti dalam konteks logika tadi tuh. Saya Inara sama Fahmi itu udah saling jatuh cinta nih. Iya kan? Iya. Okay. Apakah karena hubungan bisnis? Apakah karena apa tadi? Kajian atau yang lain lah Jadi ya. kajian nggak penting kata Fahmi. Bukan kajian. Bahkan dia membantah bukan karena kajian tapi karena. Tapi kemungkinan dia memang berdua tuh datang ke kajian ya. Ketemu Bisa. juga. Inara tuh di kajian itu melihat si Fahmi dan terpesona kali ya. Soft spoken gitu lah ya. Book yang soft spoken Inaranya. Inaranya jadi kayak terpesona. Yang kajian, yang terpesona karena soft spoken itu si Fahmi. Ya. Mereka nih jatuh cinta nih sebenarnya. Udah jatuh cinta lah. Ya. Mau nikah. Ya. Sorry nih ya, saya agak dewasa nih ngomongnya. Yeah. Saking cintanya mereka ingin melakukan hubungan. Tapi harus sah. Tapi kan kata si cowoknya, nggak bisa dong. Saya ini terikat dalam pernikahan. Satu-satunya cara yang bisa saya lakukan adalah menceraikan. Nggak usah menceraikan bahkan. Itu salah satu pilihan. Ya, pilihan pertama adalah menceraikan dulu. Iya. Ya. Kalau nggak mau. Tapi itu lebih berat dong, perceraiannya dulu kan panjang nih. Ngurusin berkasnya panjang. Berkasnya panjang, harus bayar, bla bla bla. Pengacara. Oke, ada cara yang lebih baik, lebih sederhana. Gimana kata Inara? Nikah siri. Nah, namanya nikah siri Inara. Kita menikah atas dasar saling cinta. Kita menyampaikan kepada Allah, ya. Di situ ada walinya. Dan kemudian, tapi agar ini tidak terungkap secara luas, kita lakukan secara siri aja dulu. Inaranya setuju by consent kan? Iya. Berdasarkan kesepakatan. Jadilah hubungan hubungan seks itu terjadilah gara-gara mereka udah nikah siri. Jadi mereka udah nggak lagi berzinah nih, Cin. Iya. Ya kalau berzinah tuh kamu bilang tadi kan, itu adalah sebuah tindakan yang sangat bermasalah di mata kalau dulu agama. Kan dengar-dengar bahkan hukumannya kayak dirajam kan. Di masa lalu ya. Masa lalu. Kalau sekarang itu kan luar biasa jadi. Diguncingkan di masyarakat kalau mungkin sekarang. Nggak tahu, ada juga yang enggak. Enggak sih. Karena menurut pengakuan istri sahnya di isi CCTV itu Bang, katanya Inara sama si Fahmi ini kayak melakukannya dengan hahaha kayak ini bukan pertama kalinya mereka melakukan. Jadi kalau misalnya memang bener ceritanya yang seleweran yang tadi Cindy bilang, itu jadi make sense karena kayak udah nikah siri, jadi hahaha nggak bersalah ya. Karena kan kalau itu harusnya nggak hahaha. Nggak tahu ya. Apa pasang muka sedih gitu? Apakah gimana ya? Apakah kita harus memasang lah ya, muka? jadi saya rasa itu ceritanya. Tapi si ini curiga nih. Sang istri, siapa namanya? Mawa. Nah, cuman saya ingin komentar sekarang yang soal CCTV.
Oke. Menurut kalian nih, kenapa tiba-tiba ada CCTV? Ada yang retas mungkin ya? Kalau misalnya ya mungkin karena kebanyakan nonton drakor ya, kan ada istri yang, wah kayaknya selingkuh nih, terus akhirnya pasang buat membuktikan. Tapi nggak tahu juga itu kalau dugaan aku sih. Di mana? Katanya itu di rumahnya Inara Iya ya? di rumahnya kan, di rumah Iya di iya? rumahnya Bukannya di katanya. hotel. Nggak tahu di mana. Terus ada yang ada yang Mm-mm. bilang di rumah, ada yang bilang di hotel, ada yang bilang ya. Nah, kalau di rumah lebih serem. Gimana caranya kalau itu di rumah Inara pasang CCTV? Iya juga Iya juga. di hotel. CCTV itu kan kelihatan. Iya Iya kelihatan Ya bener. kecuali barangkali Yang kamera dinas yang intelijen yang pakai kecil. Masang chip gitu kan. ada Iya. ada detektif. Mungkin aja sih, ya. Mungkin Bisa aja. jadi. Tapi salah satu yang mungkin terjadi adalah kalau itu di hotel, ya, terjadi di hotel, memang Inara itu punya hak untuk menyelidiki apa yang dilakukan oleh suaminya itu di kamar hotel tersebut. Oh si Mawa. 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 Iya, si Mawa. Mawa. Dengan cara sebetulnya meminta polisi. Jadi melapor ke polisi, polisi yang datang ke hotel. Oh jadi CCTV itu sebenarnya karena polisinya duluan yang Yang Karena datang. karena Iya. dilaporin terus akhirnya polisi yang Jadi jadi dilaporin kita ke coba polisi. cari tahu gitu kita pasang. Polisi datang dan mereka punya otoritas. Gitu. Kalau Mawanya kan enggak. Heeh. Oh, Misalnya iya. Mawa minta ke hotel, siapa lu? Iya, Karena bener untuk sih. keperluan penyelidikan mungkin ya makanya Iya. diizinin sama pihak hotel. Gitu. Tunduk mereka. Cuman ini kan menyeramkan buat kita semua ya, bahwa ternyata di hotel ada CCTV. Iya, kalau itu iya. Ya. Bener. Iya enggak? Serem. Saya bukannya apa-apa, cuman itu kan artinya dia bisa melihat kita semua di kamar kita masing-masing kan. Kalau itu hotel ya. Iya, iya. Kalau itu hotel. Menurut saya itu kan pelanggaran Privasi. hak privasi. Biar Bisa, gimana pun ya. Iya, iya. Walaupun itu hotel dan dia pemilik hotel mengatakan, kita emang punya policy nih. Bahwa di setiap kamar kita ada kamera CCTV. CCTV. Serem Gila, banget. Serem banget ya. Kalau ada hotel kayak gitu, saya nggak mau tuh masuk ke situ. Iya sih. Iya. Iya enggak? Artinya bukan soal selingkuh ya. Nggak mesti saya harus berselingkuh kan. Saya nggak berpakaian aja, Iya. ada di kamar muter-muter gitu kan. Dan Mandi terekam. gitu Terekam. kan, rekam. Terus Kayak, dijual. Ngapain ke dark web ya? Seru banget. Tapi Seru banget. tapi terlepas dari itu ya yang mau aku bahas di sini adalah soal kayak kan katanya nih alibinya si Fahmi poligami. Ya. Tapi istri pertamanya nggak tahu. Which is actually kayak dia nih harusnya poligami itu pakai izin dong ya nggak sih? Iya. Ada izin istri Maksudnya pertama. gini, kalau misalnya kasusnya begini, dia main ada poligami gitu, tapi istri pertama yang nggak tahu. Ini bukannya feminis atau apa ya, cuman ya ini melestarikan patriarki nggak sih? Oh, enggak, Karena ini- istrinya kan nggak tahu. Iya, ini memang akal-akalan, Cindy. Akal-akalan laki. Jangan akal-akalan laki, benar. Benar ini Tapi kasihan sih. enggak, ini bukan sesuatu yang dibenarkan secara hukum. Hmm. Secara hukum dia tetap berzina. Iya, iya. Dan Iya. berzina iya, itu iya, hukumannya benar. 9 bulan tadi kan. Ah, Ya. Hmm. Jadi si perempuan ini dengan kan tadi dibilang delik aduan. Delik aduan. Oke. Jadi si perempuan, si Mawa datang ke polisi mengadukan suaminya. Kalau cuman mengadukan suaminya selingkuh tuh nggak bisa diapa-apain, Cindy. Kecuali mungkin polisinya yang mengambil langkah gitu apakah Bukan kalau Nggak. cuma selingkuh. Hmm. Gimana? Tolong dijelaskan oleh Enggak, kalau calon cuma- pengantin. Kalau cuma selingkuh kan ya polisi nggak bakal gerak. Iya, Tapi karena di situ ada perzinahannya itu loh. Oh pasal Kan tadi kan katanya perzinahan kan bermasalah banget nih di melanggar- Indonesia. Iya, iya, Heeh. iya. I see. Oke. Nggak bisa sih ini misalnya suami si Mawa ya. Mawa itu melaporkan ke suaminya pegang-pegangan tangan. Hmm. Misalnya Hmm. kata polisi, terus gue mau ngapain? Iya, atau kayak chat-chatan. Chat-chatan. Terus pakai hand sanitizer. Kecuali kayak yang dulu dugaan Rizik Sihab. Oh iya, kan dia- itu sampai chat Itu mesum kan ya. chat mesum. Karena ada chat mesum, Hmm. itu nggak boleh. Nggak boleh itu bukan karena chat mesumnya, tapi karena dia menggunakan ITE. Ya pornografi kan, nonong. Jadi enggak undang-undang ITE-nya dulu. Iya, iya, iya. Undang-undang ITE-nya ada, Hah. undang-undang pornografinya ada, Iya, iya. ya. Tapi kalau cuma itu, jadi nggak bisa dituduh sampai pakai hukum pidana nih, ya. Dia itu
nggak bisa dia melaporkannya ke polisi. Mungkin laporan ke KUA bisa ya untuk membuktikan bahwa suami gue udah berselingkuh dan saya ingin bercerai, itu bisa. Tapi kalau ini kan dia sampai akan menggugat. Pasti kan? Mauannya ini mau menggugat kan? Perzinahan. Ya kan? Perzinahan artinya suaminya dan Inara Ruslinya harus sekarang berisiko akan diajukan ke pengadilan atas tuduhan pelanggaran hukum pidana. Ya, hukum pidana. Perkawinan dan KUHP. Itu yang jadi masalah. Ya. Tetapi kembali ke tadi, sebetulnya yang kamu sebut itu Sin, ini memang sesuatu yang sebetulnya harusnya menjadi cuman akal-akalannya si cowok nih dan mungkin si Inara juga. Sehingga saya menduga bahwa misalnya ada video mereka berhubungan itu, kan pasti videonya bukan mereka lagi ketawa-ketawa ya. Yang dipersoalkan pasti ada hubungan video yang menampilkan, yang menyajikan rekaman hubungan seks mereka. Itu untuk menunjukkan bahwa tuh kan mereka berhubungan seks. Berzina nih. Gitu berzina nih. Kalau berzina tadi ada ancamannya. Ini yang berat nih buat si Inaranya. Iya. Sayang banget, ngapain sih lagi yang mau nikah siri, negatifnya banyak. Cindy, mereka tuh jatuh cinta. Cinta. Ini makin banyak aja nih nikah siri, mana beredar ini Bang. Apa? Ada jasanya Bang, jasa nikah Jasa siri. nikah siri Bang. Hah? Serius? Ada jasa nikah siri di Gimana? TikTok. Ci langsung. Gimana? Enggak, gimana ceritanya? Iya, jadi jasa nikah siri itu, jadi jasa nikah siri nih. Enggak apa-apa. Karena nikah Jadi- siri. Jadi Kamu nunjuk kemana sih? Jadi, beredar jasa nikah siri di sosmed, tapi yang paling marak tuh di TikTok. Ya. Jadi mereka itu menawarkan kayak nikah cepet gitu Bang. Nikah cepet, nggak ribet, tanpa gedung, tanpa pesta. Terus juga nggak perlu ngurusin administrasi KUA gitu, nggak perlu. Ya. Buset. Udah, pokoknya terima beres gitu. Tapi mereka dibayar. Iya. Kayak gitu. Nah, karena instan-instan itu, akhirnya mungkin banyak yang minat atau gimana ya. Jadi per video tuh langsung 280.000 yang lihat gitu. Per video apanya? Per video promosinya. Itu kan dipromosiin tuh di TikTok, jasa nikah siri. Nah, aku juga baru tahu tuh. Terus pas dilihat, oh mungkin banyak yang nawar atau kayak Kamu udah gimana lihat? ya. Aku kalau misalnya penonton sekarang searching itu udah nggak ada. Tapi emang sempet, karena kan viral. sekarang udah ada anggota DPR yang ngomong soal yang ngekritik ini, iklan ini gitu. ngekritik iklan ini, ada ketua PBNU yang ngomong, jadi kayak udah banyak di take down gitu. Ketika kamu lihat apa yang mereka bilang? Itu, Mereka menawarkan apa sih? nikah cepet instan. Ya gimana Halal apa? instan. Nggak perlu administrasi, nggak perlu Kan gedung, biasanya nikah Iya. ribet nikah kan, murah Bang. gitu. Karena Iya, kan ada berkasnya, belum nyewa gedung, belum ngurus ke KUA dan lain-lain. Iya. Nih, lu bisa lo nikah, udah nggak ada gedung, nggak ada KUA, nggak ada Iya. apa-apa. Tapi lewat kita bisa Bisa, resmi nikah gitu. Iya, Tapi- tapi tidak secara hukum negara enggak. Nah, Iya, mereka kan? nggak klaimnya nikah siri. Iya. Heeh. Enggak, mereka akan menawarkan apa aja kepada kita. Kepada ini klien. Udah gitu aja, nikah instan aja. Pokoknya Menikahkan. Jadi mereka menikahkan. mungkin ada walinya, mereka hadirkan. Ada Iya. mungkin punya orang-orangnya nih, Iya. entah wali, saksi apa. Iya. Misalnya Pendukungnya. mungkin mereka dapat kliennya ada yang udah pacaran lama tapi nggak disetujuin sama orang tua. Heeh. Terus nggak ada yang mau jadi apa? Walinya. Wali. Ya Atau nggak ada mereka yang mau jadi punya saksi. mungkin ya jasa wali gitu. Ini bisa nih gitu. Iya, Tetap iya. sah tanpa walinya orang tua atau siapa Tuh, gitu. pinter juga yang bikin itu ya. Tapi Nggak, tapi saya gini. Iya. Sekarang tuh kan memang saya melihat ada kecenderungan, terutama generasi kalian atau barangkali generasi milenial, untuk melakukan pernikahan dengan cara cepat kan udah murah. dan murah. Ya saya kasih contoh kamu sendiri kan, Nikah di Kamu juga KUA. murah kan? Enggak dong. apa? Murah kan? Nggak di bawah berapa? 5. Enggak, maksudnya enggak yang diresepsiin gitu. Maksudnya Ya enggak, ya ini contoh ya. Heeh. Nggak apa-apa ya Egra, kita Nggak apa-apa, bicarakan nggak apa-apa. kasus kamu. Karena yang dilakukan Egra ini bukan cuma dia sendirian. Jadi sekarang ini bukan sesuatu yang mengherankan apa yang Benar. dilakukan Egra. Menikah di KUA. Menikah di KUA saja. Iya. Mm-mm. Ya, setelah selesai dari KUA
mungkin akan ada ke tempat mana untuk Iya, duduk ada sama-sama Iya, acaranya. makan-makan iya, kali iya, ya. celebration gitu Tapi nggak sih? semua serba ringkas ya. Iya. Iya, tapi jangan dibayangin bajunya nggak dress well gitu, nggak, tetap kayak Tetap dress well, makeup, iya, tetap iya. dress Iya. well, tapi emang di KUA Iya. aja, Nggak perlu di nggak perlu di gedung, Iya, nggak gedung, perlu iya. di iya. ada kayak keriaan gitu, kayak Apa enggak pesta tamunya segala sampai macam. 100, 500 gitu Iya, kan iya. enggak Iya. kan. Cuman Mungkin 80 aja. ya 50 gitu. Nah, enggak, saya merasa bahwa ini adalah sebuah pertanda yang sangat penting mengenai cara kalian nih, generasi Mm-mm. kalian ini memandang pernikahan. Iya, Kalau dulu tuh, misalnya zaman saya lah ya, iya. itu kami tuh bahkan menganggap keluarga tuh menganggap ini sebuah peristiwa sangat besar, keluarga dan keluarga bertemu, membicarakan tentang apa yang harus disajikan. Oh, keluarga aku masih mikir gitu. Iya, masih Iya, banyak ya. iya. Ya, orang tuamu tuh seumuran bahkan lebih muda dari saya kan. Iya. Kalau saya kemarin terpaksa bikin acara yang lebih yang nggak bisa cuma di rumah itu karena misalnya ada begitu banyak Kolega-kolega ya. dan saya sendiri adalah dari partai, dari cokro Iya. bla 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 ya, di kampus bla bla bla. Jadi dan kebetulan bisa dilakukan ya, ada yang bantu, ada yang segala macam. Nah, tapi sekarang saya rasa generasi kalian tuh berusaha menjadikan pernikahan tuh tidak lagi menjadi sebuah peristiwa agung besar gitu ya, yang harus dihadiri oleh begitu banyak orang, tapi cukup orang-orang terdekat. Orang-orang Karena yang terdekat. penting ringkas, efisien, tapi sah. Sah. Iya, kalau misalnya mau dibilang, kadang kan orang kan pandangannya kalau nikah di KUA aja kan kayak, ih hamil di luar nikah ya, Iya. ih nggak ada uangnya. Betul. Uangnya ada teman-teman, Iya. tapi alangkah baiknya kita pakai untuk kedepannya nanti. Betul. Karena kan menikah tuh nggak itu sekedar cara ya. berpikir yang Iya. khas kalian. Karena kan nikah nggak sekedar ngerayain terus udah kan, Terus bahkan udah. itu kayak Iya. ibaratnya jadi gerbang menuju kehidupan pernikahan yang sebenarnya. Iya. Karena harus mikirin lagi kayak nanti tinggal di mana. Terus Nah, iya. sekarang kan hidupnya udah 2 orang nih, bukan sendiri lagi Iya. gitu kan. Nah, jadi apa yang kalian lakukan ini seperti berseberangan sepenuhnya dengan misalnya yang dilakukan, ya paling gampang kita gunakan contoh yang beberapa waktu yang lalu terjadi itu yang misalnya keluarganya siapa, Ahmad Dhani ya. Iya. Siapa anaknya? Al ya. Al, Ya. iya. Itu kan harus gila Gede, gitu kan, iya. gede Bener, banget iya. sampai ada siaran langsung televisinya. Itu kan akan memakan biaya miliaran rupiah Pasti miliaran. pasti kan ya. Nah, sekarang kelihatannya ada orang-orang atau ada cukup banyak generasi yang menganggap bahwa kita tetap harus menjalankan kewajiban yang datang dari Tuhan ya. Ini harus resmi ya. Tapi udah cukup itu aja, ini resmi. Resmi itu adalah menikah dengan ada walinya, ada saksinya, ada mungkin lingkungan tempat rumahnya itu tahu bahwa dia sudah menikah, dan itu pun nggak harus dengan pesta yang luar biasa. Nah, semua ini jadi sekarang diringkes-ringkes. Ini yang juga terjadi pada kasus Inara dan si Fahmi itu. Betapapun kamu nggak setuju dengan perselingkuhan itu, tapi kan kalau mereka bicara tentang bukan perselingkuhan, mereka cuma mengatakan bahwa ya sekarang kita ternyata ketemu dengan jodoh baru kita gitu loh. Iya. Maaf ya. Iya Bang. Nah, caranya gimana? Caranya adalah nikah siri. Tapi ternyata nikah siri ini punya persoalan juga yang seperti kamu bilang. Kalau kamu kan KUA, jadi bukan nikah siri. Bukan. Kalau nikah siri itu yang secara resmi tidak terdaftar. Nah, yang secara resmi tidak terdaftar itu ingat ya, punya risiko-risiko seperti yang sekarang terjadi pada si Inara. Ya. Kalau ternyata nikah siri yang dilakukan oleh dua pria dan wanita yang belum menikah, sih nggak ada masalah. Kan nggak. Misalnya kamu nih nikah siri sama pacar kamu, ya, misalnya, ya kan nggak ada masalah dong, nggak ada risiko apapun. Iya. Nggak bakal ada yang menuntut. Masalah, gitu. ya. Paling marah orang tua kan. Iya. Tapi orang tua itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ini bukan lagi nganjurin ya. Saya cuma mempromosikan nikah siri di antara kalangan muda. Nah iya, jadi itu menurut saya penting untuk kita pahami bersama nih sekarang. Karena nikah siri dampaknya benar-benar ya negatif sih, maksudnya nggak ada dampak positifnya juga, kayak
Ya paling kalau dampak positif tuh sesaat doang, maksudnya gampang, cepet, murah gitu kan. Iya, Dan biar nggak zina biar gak gitu. zina di mata masyarakat intinya gitu. Tapi kalau dampak negatif berkepanjangan sih, kayak misalnya nih nanti dari hasil nikah siri punya anak, Ya, terus status anaknya gimana nanti ya, di mata hukum, ya. terus belum berkas-berkas yang lain misalnya entah akta lahir atau apa kan, terus dia mau sekolah, maksudnya se problematik Tapi itu. kadang-kadang orang tuh saking cintanya Iya bener sih. demi cinta. Iya. Tapi nanti kalau ada apa-apa nggak bisa nuntut juga kan. Iya, nggak bisa Iya. nuntut hak nggak sih? Mm-mm. Iya, susah. Susah. Ya, yang merugi Perempuan. perempuan. Nggak, yang sekarang si cowoknya Fahminya juga berisiko ke penjara. Iya, Oh karena iya, Kalau- ada. pelanggaran KUHP. Iya, ya. Gitu ya. Iya, ya. Jangan berzina. Jangan bersih. Kok jadi jangan Enggak. Jangan apa? Jangan dikasiri dong. Jangan dikasih jangan selingkuh, udah bener aja dah sama pasangan masing-masing Yang gitu. bener-bener aja dia lurus-lurus Kalau aja emang gitu. mentok banget nggak cocok apa ya, cerai aja gitu loh daripada. Nah, itu masalah lain yang tadi si Iya sih. Fahmi itu misalnya gini. Fahmi itu sekarang jatuh cinta banget sama Inara, ya. Ya. Dan pilihannya adalah ceraikan istrimu yang lama. Tapi kan dia punya anak, dia gitu loh. Itu bukan pilihan yang mudah juga. Iya sih, harta gono gini, hak asuh ya kan. Kan bahkan kalaupun dia nggak ngomong soal harta ya, tapi harus berpisah sama, kan gini pertanyaan, bisa nggak dia mencintai 2 orang sekaligus? Oh, poligami maksudnya. Ya misalnya, Konteksnya. Ya. kalau nggak bisa, kan salah satu harus berhenti kan. Iya. Tapi itu juga berat, makanya dia berpikir tentang cara yang menurut dia jauh lebih sederhana. Ya udah, gue nikah siri aja. Iya. Sebenarnya harus dihindari ya, karena kan kupas berita kita yang kemarin itu, yang beberapa episode lalu kan, yang soal Bahar tadi Bahar juga nikah juga, siri iya, ya. itu nikah Iya. siri. Jadi daripada ada konflik-konflik yang merugikan perempuan atau kayak ya Betul. perempuannya tiba-tiba ditinggalin atau kayak gimana, ya mendingan jangan. Hindari. Kalau misalnya alasannya ekonomi gitu ya, nikah siri deh biar murah. Enggak. Nikah di KUA aja juga murah kok. Gak bayar weekdays. Loh. bayar penghuni. Gak bayar Nah, weekdays. ini baru benar promo Nah, menikah di KUA. Paling nyanyi-nyanyi apa? Berpasangan Berpasangan. gitu. Yang. Iya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye.